Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, selama periode tanggal 1 Januari hingga 31 Maret tahun ini, Indonesia mengalami lebih dari 800 bencana alam. Alhasil, bencana alam telah berdampak pada lebih dari 4 juta penduduk dan sebagian besar berada di Pulau Jawa. Nah, banyaknya daerah di Indonesia yang terkena bencana alam di saat belum berakhirnya pandemi COVID-19 ini menjadi periode yang sangat menantang sepanjang kuartal pertama tahun 2021 ini. Oleh sebab itu butuh gerakan sosial dan gandeng tangan yang masif dan berkelanjutan untuk meringankan beban korban bencana alam. Seperti apa bentuk-bentuk gerakan sosial yang tepat dan dibutuhkan masyarakat? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Allah ya Rasulullah. Tahun 2021 diawali dengan berbagai bencana alam di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di tanah air. Banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi. Data BNPB menunjukkan terdapat 476 bencana banjir yang terjadi di Indonesia hingga pertengahan April. Setelah banjir, bencana yang tercatat paling banyak terjadi adalah puting beliung, kemudian tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta gempa bumi. Bencana alam yang terjadi awal tahun ini mengakibatkan hampir 5 juta jiwa mengungsi, 475 jiwa meninggal dunia, 60 hilang, dan sekitar 12.000 luka-luka. Dalam membantu para keluarga terdampak bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, PT Heinz ABC Indonesia melanjutkan program sosial di bulan Ramadan. Gerakan ABC Berbagi Kebersamaan Ramadan juga bekerja sama dengan Alfamart dan Alfamidi, retailer dengan jaringan terluas di Indonesia, sebagai penghimpun donasi dari masyarakat. ABC juga menggandeng Food Bank of Indonesia untuk menyalurkan donasi yang sudah dimulai sejak 1 April hingga 15 Mei 2021 ini. Ya, bulan Ramadan merupakan momen berkumpulnya keluarga dan kerabat, namun kehangatan suasana Ramadan akan berkurang, bahkan hilang akibat pandemi dan juga terjangan bencana alam. Heinz ABC bersama mitranya tahun ini mengajak Indonesia kembali untuk berbagi kebersamaan Ramadan dengan korban bencana alam. Nah, seperti apa gerakan sosial tersebut melalui Zoom? Saya sudah ditemani oleh Presiden Director dari PT Heinz ABC Indonesia, ada Steven Debrandar, dari Alfamart Marketing Director Ryan Alphonse Kaloh, dan dari PT Heinz ABC Indonesia juga People and Performance Director Dina Sitopu, dan last and not least founder dari Food Bank of Indonesia, Hendro Utomo. Hello everybody. Steven, Dina, Pak Hendro, Rian, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Ya, kita tidak terasa ya. Terakhir kita ketemu lewat Zoom adalah 1 tahun yang lalu, dan 1 tahun ini ternyata tidak banyak yang berubah. Pandemi COVID-19 masih tetap bersama kita, tapi juga di samping itu kita melewati berbagai macam bencana alam dan ini telah menimbulkan korban lebih banyak lagi. Now let's start with you, Steven, as President Director of Heinz ABC Indonesia. I remember when we spoke last year, we had a program called Berbagi Kebersamaan Ramadan. ABC Berbagi Kebersamaan Ramadan. Ini adalah tahun berikutnya. Could you tell us a little bit, Steven, remind us again, what is this social initiative all about? What's the background and why is it important for us to, I know that this is a time for sharing, a time for caring, but tell us a little bit about the background of this social movement. Yeah. So I think first of all, as a multinational company, we are always looking to how can we give something back to the community.
And I think especially, of course, in Indonesia during Ramadan, which is a moment of togetherness, but also a moment of self-reflection and a moment of giving, I think is the ideal moment to do something back for the community. And that's why indeed last year, during when the COVID pandemic was in fact starting, really, that we started in fact to work with different partners to create a social movement on how we can involve in fact the consumer, our consumer of ABC, by giving something back to the community. Yeah, and can you feel that it is making an impact, this kind of social movement? And is this something that we all need to do, particularly as one of the biggest companies, one of the most famous brands in Indonesia? Yeah, I do believe it has an impact. I think it has an impact on different levels. Obviously, as a brand of ABC, and it's an Indonesian brand, which already from 1975 and even a bit older. I think it has always played an important role in Indonesia. And I think it's not only for us as a company, but I think it's indeed how to involve the consumer of ABC by giving something back. And that is, it has an impact, like I said, not only for our own employees, so that they are proud to work for Kraft Heinz and we can do something for the environment, for the community and their environments. But I think it's also, to create a certain belonging with all the consumers and all the people that are using ABC. And together, of course, with the partners, like we also have here around the table today. Yeah, and I remember last year, I think the movement focused more on the elderly, particularly during the COVID-19. These are the most vulnerable part of our society. But as you know, we've had quite a few natural disasters since then. Is this so there's a change or shift in the focus of this social movement? Perhaps you can tell us a little bit of the whys and what do you like to see come out of it? So indeed, in last year, obviously when the pandemic was just starting, we especially wanted to focus on the most vulnerable people, and the elderly were more impacted, of course, by COVID. I think after 1 year in COVID, at the end of January, beginning of February, we were looking, okay, we want to do something again, similarly with the same partners, because this has worked very well. But at that time, we said, okay, what is now a lot impacting? What is a lot happening in Indonesia? And as we all, especially in the beginning of the year, but still 2 weeks ago, right? If you see the amount of natural disasters which have happened in the beginning of Indonesia at the time that we needed to make the decision, there were more than 200 natural disasters already happened only in January, with a lot of flooding, but earthquakes or landslides. And at the time, there were almost 200 people dead. There were more than 2,000 people injured. But even more importantly, almost 1.9 million families being displaced, right? Because something has happened to their house, so they needed to go somewhere else. So I think it's all those people which are impacted by natural disasters. And as Indonesia scores on the Ring of Fire, it is always impacted by natural disasters, but it was much more. It was like 30% more in January. So it was at that moment we really decided, okay, this is the cost for this year, and we're going to give something back to the families who are impacted by the natural disasters in Indonesia. Yeah, absolutely, Stephen. I mean, we've had a double whammy this past year with the COVID-19 pandemic, and then of course with the natural disasters. Just very quickly, I mean, obviously you cannot do this alone. No single company can do this kind of work alone. Tell us a little bit, Stephen, who are being involved in this initiative? Who are you collaborating with, working together, and also supporting this program? Yeah, so there are two main partners in this program. First of all, obviously, we are producing food products and then we're selling them to the customers. So to be able to involve and involve the consumer or the shopper, of course, you need to work with the customer. And I think Alfamart is our key strategic partner in this initiative. And obviously, with so many more than 15,000 stores, right, in Indonesia, obviously it's a great way on reaching our shoppers, and it's the best way to reach our shoppers together with Alfamart. And that's our first main partner. And the second one is on the Food Bank of Indonesia. We are working with them, like I said before, how to reach
really the people in the villages. Obviously, as ABC, as a company, Heinz ABC, we cannot reach all those families. But we are working together with the Food Bank of Indonesia, who has 4,000 volunteers. And we know that it is exactly our donations are reaching the right persons. So these are our two main partners in this program. Okay, Steven, we'll take a little break, tapi yang teman-teman yang lain tetaplah kita akan standby bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Berbagi kebersamaan saat Ramadan, inilah ada topik kita kali ini. Saya ditemani oleh Presiden Director of PT Heinz ABC Indonesia, Steven Debranda, dan People and Performance Director PT Heinz ABC Indonesia, Dina Sitopu, dan juga ada dari Marketing Director of Alfamart, Rian Alphonse Kaloh, dan juga Founder of Food Bank of Indonesia, Hendro Utomo. Kita mungkin ke Anda dulu ya, Dina. Tadi kita sudah mendengarkan dari Steven ya, latar belakang mengenai program ABC Berbagi Kebersamaan Ramadan. Memang ini saat-saat kalau bulan Ramadan, bulan puasa tentu saja penting untuk berbagi. Apalagi Indonesia saat ini kita bukan saja menghadapi pandemi COVID-19, tapi juga tentu saja banyak bencana alam yang telah menimbulkan banyak korban. Berbagi itu sangat penting, bekerja sama meringankan mereka yang membutuhkan, apalagi korban-korban bencana alam ini menurut saya merupakan langkah yang sangat penting. Jadi Dina, bisa dikatakan momentum Ramadan ini memang tepat ya untuk berfokus kepada program-program sosial seperti ini. Benar sekali Mbak Desi. Jadi kami dari Heinz ABC dengan visi perusahaan sebagai proudly made delicious food available for every Indonesian family, dan sebagai bagian juga dari komitmen kami kepada bangsa dan negara, kami bersama dengan partner kami Alfamart dan juga Food Bank Indonesia, kami meluncurkan kembali program ABC Berbagi Kebersamaan bulan Ramadan. Iya, memang. Dan kalau kita lihat ini secara teknisnya, Dina, bagaimana program berbagi kebersamaan pada saat Ramadan ini dilakukan, dan juga kira-kira untuk berapa dan kepada siapa-siapa saja program ini ditujukan? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Steven sebelumnya, bahwa dalam program ABC Berbagi Kebersamaan di bulan Ramadan ini, kami bermitra dengan Alfamart dan Alfamidi. Jadi bagi masyarakat Indonesia dapat bergabung dalam gerakan ini dengan membeli produk ABC di Alfamart dan Alfamidi. Nah, setiap pembelian produk ABC artinya konsumen telah menyumbangkan Rp1.000 untuk bisa berbagi kebersamaan dengan keluarga Indonesia yang terkena bencana. Dan paket bantuan ini juga nanti akan disalurkan oleh partner kami dari Food Bank of Indonesia kepada lebih kurang 110.000 keluarga yang terdampak bencana alam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. 110.000 keluarga ya, khususnya di Pulau Jawa ya, yang mereka terdampak bencana alam. Ini mungkin bisa lebih jelas lagi ya. Ini terhadap semua produk-produk ABC yang dibeli di outlet seperti Alfamart ya, begitu? Betul, Mbak Desi. Betul. Jadi setiap produk ABC, pembelian produk ABC apa saja di Alfamart dan di Alfamidi, setiap konsumen bisa menyumbangkan Rp1.000 dari pembelian itu untuk membantu keluarga-keluarga yang terdampak. Iya, tadi disebutkan ya 110.000 keluarga yang diharapkan mendapatkan bantuan lewat program berbagi kebersamaan Ramadan ini. Tapi bentuknya itu sendiri apa, Dina? Apakah dalam bentuk sembako atau mungkin bantuan tunai atau bentuk-bentuk lainnya? Ya, jadi bantuan yang kami berikan adalah dalam bentuk produk makanan dan minuman dari ABC. Jadi nanti kami akan salurkan paket bantuan ini secara berkala oleh partner kami, Food Bank of Indonesia, kepada keluarga-keluarga yang terdampak bencana di area-area yang sudah ditentukan nanti. Ya, nah kalau kita lihat ini kan program sudah tahun keduanya ya, Dina. Ya, kira-kira
apa dari tahun lalu dan tahun sekarang ini mungkin apa-apa saja yang bisa jadi pelajaran mungkin supaya program seperti ini memang betul-betul sesuai yang diinginkan dan sampai kepada keluarga yang memang betul-betul membutuhkannya. Ya, artinya terutama juga sebagai kami perusahaan dengan merek ABC yang sudah hadir Mbak Desi dari tahun 1975. Jadi spirit kami adalah bagaimana kita bisa berbagi dan berada dengan banyak masyarakat dan Indonesia. Sehingga kesinambungan itu perlu dilakukan secara berkala. Kita saling bergandengan tangan untuk saling mendukung, untuk saling membantu, sehingga di masa-masa seperti momen lebaran ini nantinya semua baik kita maupun keluarga yang terdampak bencana bisa menikmati kebersamaan juga. Jadi menurut saya kesinambungan ini harus kita jaga, kemudian niat kita, kemudian program kita memang benar-benar kita luncurkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yeah, and Stephen, can I just go back to you in terms of, I know this is the second time that ABC Heinz is doing this social outreach. What sort of feedback have you been getting from the consumers? Is there sort of like an enthusiasm for it? And, you know, tell us a little bit the impact. No, I think like Dina was saying, the fact that every person is giving 1,000 rupiah per product which they buy in Alfamart, they know that this is of course going to a good cause, and going to food donations via the Food Bank of Indonesia. We had quite some positive reactions, I think, on social media, especially of people engaging and people communicating about the social initiative. And even also, like I said, our employees, which are also in fact positively communicating to their friends. So we created, I think, not only through PR and through media of communicating about this initiative, it was also picked up a lot organically, right, by people in social media. So that's why I think it's not only a good initiative of Heinz ABC, but we're really involving people into this program. Yep, and the other thing is, of course, the impact to the business itself. Has it had a positive impact? No, I think honestly, as a food company, I think we are a bit privileged because everyone, of course, need to continue to eat. And because of that, and also what we saw, of course, a bit of a movement from restaurants to in-home cooking. And as we have big brands which are a lot used in home, we have done, in fact, quite well last year overall as a company. But even more importantly, I think if you look to the social movement during Ramadan, we also had in terms of products, if you look at our cordials, our syrups have done very well last year. And obviously there was also helped a lot by Alfamart, who was supporting us with this program. So we had, in fact, a very strong year overall. But also during Ramadan, what we saw is that thanks by our collaboration with Alfamart, we were even increasing our sales versus the year before. Yeah, so, well, I guess, you know, you have been in many ways very lucky, but obviously during the past year there's been a change in the pattern of people spending and consuming. Perhaps mungkin ini Dina, ini setahun ini bagaimana dari antara the people and performance yang merupakan bagian dari Dina itu sendiri, apa yang berubah dan apa kira-kira yang berbeda? Ya. Pandemi ini banyak mengajarkan kita hal-hal yang sangat baik, Mbak Desi, terutama bagaimana kita empati terhadap keadaan sekeliling. Banyak hal dalam di Heinz Indonesia in terms of performance, people and performance, banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk membantu karyawan dan keluarganya menghadapi perubahan di dalam pandemi ini. Support yang kami berikan selama pandemi juga diberikan, demikian juga dengan keinginan dari teman-teman untuk bisa berbagi juga kepada masyarakat yang kurang beruntung. Iya, baik. Kita akan break ya, tapi masih tetaplah bersama kami karena Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi.
Masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya masih ditemani oleh beberapa narasumber saya lewat Zoom. Ada Steven Drebandar, President Director dari PT Heinz ABC Indonesia. Ada juga Dina Sitopu, People and Performance Director PT Heinz ABC Indonesia. Dan juga Marketing Director Alfamart, Rian Alphonse Kaloh dan Hendro Utomo, Founder Food Bank of Indonesia. Topik kita kali ini mengenai ABC, berbagi kebersamaan Ramadan. Berbagi ini merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan pada saat ini, bukan saja karena masalah COVID ya, pandemi COVID-19 yang tentu saja kita dihadapi berbagai macam tantangan, tapi juga karena akhir-akhir ini kita dihadapi dengan berbagai macam bencana alam di mana para korban tentu saja membutuhkan bantuannya. Dan salah satu yang dilakukan oleh ABC adalah dengan membuat program berbagi kebersamaan Ramadan. Bekerja sama dengan pihak lain, salah satunya adalah dengan Alfamart. Di sini ada Rian Alphonse Kaloh sebagai Marketing Director of Alfamart. Rian, ini tahun kedua ya Alfamart berkolaborasi dengan ABC, khususnya dengan program sosial. Dan saat ini tentu saja dijalankan pada bulan Ramadan. Mungkin bisa ceritakan sedikit mengenai kolaborasi yang terjadi di tahun ini dan kenapa kira-kira Alfamart dan juga Alfamidi masih tertarik? Kita menyambut baik sekali dengan inisiatif dari Heinz ABC karena kita punya komitmen yang sama bagaimana untuk memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat. Kita tahu di saat pandemi ini masih belum berakhir, tetapi kita didera banyak bencana dan sebagai dunia usaha kita berkewajiban untuk giving back kepada masyarakat. Sama seperti dengan Heinz ABC, bagaimana kita bisa memberikan lebih kepada masyarakat. Kebetulan Alfamart dan Alfamidi kita punya jaringan yang tersebar luas dan saat ini melayani mungkin sekitar 5 juta konsumen setiap hari. Jadi memungkinkan untuk sama-sama bergandengan tangan antara produsen, retailer maupun dengan konsumen untuk bisa berpartisipasi aktif bagaimana kita bisa memberikan bantuan, support kepada keluarga-keluarga Indonesia yang terdampak bencana alam terutama di masa Ramadan ini yang sangat-sangat membutuhkan sekali perhatian kita bersama. Ya, dan Rian, ini karena saya katakan tadi sudah tahun kedua, apa kira-kira pelajaran yang didapatkan selama setahun ini, khususnya dalam bentuk kolaborasinya dan juga perjalanan bersama ini, apa kira-kira yang bisa dijadikan catatan? Ya, pasti learning kita luar biasa sekali, kerja sama yang baik, apalagi dengan Food Bank juga terlibat di sini. Jadi bagaimana stakeholder terlibat, bagaimana dunia usaha bekerja sama bahu kita meringankan saudara-saudara kita. Ya, kita yakin ini bisa menjadi rutin buat kita semuanya dan juga mengajak jadi mungkin contoh buat dunia usaha yang lain bagaimana keterlibatan antara konsumen, brand owner, retailer dengan semua segenap kekuatan kita bisa sama-sama melayani Indonesia lebih baik. Kalau Alfamart dan Alfamidi sendiri bagaimana Rian? Tadi Steven mengatakan bahwa sebenarnya bisnis pangan lah istilahnya zaman COVID-19 ini ternyata merupakan salah satu industri yang tidak terlalu terdampak secara negatif. Performance Alfamart dan Alfamidi sendiri bagaimana selama 1 tahun ini? Secara keseluruhan pasti kita menyatakan bahwa bisnis pasti terdampak ya, karena adanya perbedaan dari masyarakat yang pasti banyak terdampak. Tapi kita mungkin masih lebih beruntung karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat retail. Tugas kita juga adalah bagaimana melayani karena kita menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Cuma kalau kita lihat pelajaran penting juga bagi kita sebagai retailer di mana kita lebih agile atau lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Sebagai contohnya, kita sadari bahwa konsumen sekarang lebih melek digital dan kita juga memperkuat omni-channel kita lewat digital. Misalnya dengan AlphaGift, bagaimana peningkatan terjadi eksponensial yang tadinya mungkin orang tidak terlalu banyak belanja online, ya sekarang kita juga harus fokus di penjualan online maupun di digital arms kita, karena arahnya memang sekarang ke sana. Jadi buat perusahaan, kita juga melihat ini satu pembelajaran. Kalau saya katakan ini mungkin future comes too early, yang
tadinya kita berpikir literasi itu akan terjadi 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan, ternyata sekarang terjadi lebih cepat. Sehingga sebagai perusahaan, korporasi, kita harus lebih siap untuk menghadapi era digital saat ini. Iya, memang mau tidak mau ini dengan perubahan konsumen juga ya, lebih banyak yang belanja online contohnya. Dan juga tentu saja ini memerlukan keahlian yang berbeda daripada SDM-nya itu sendiri. Mungkin bisa share, Rian, kira-kira inovasi apa-apa saja yang berlangsung, baik itu dalam training atau latihan yang dilakukan, tapi juga apakah ada dampak digitalisasi ini terhadap keberlangsungan toko-toko yang kita sebut brick and mortar. Iya, oke. Kalau kita berpikir bahwa harus menjadi omnichannel, bukan alternatif channel, bukan. Karena bukan menggantikan, tetapi integrate. Bagaimana orang bisa belanja online dan offline, both. Kalau kau menggantikan, nah itu membahayakan diri sendiri, ibaratnya kan. Yeah. Jadi kita memang banyak sekali inovasi, terutama dalam data-driven marketing, data-driven karena kita sekarang melayani, sampaikan tadi, Alfamart sendiri, lebih dari 4 juta transaksi. Kita sudah tahu pola belanja konsumen seperti apa. Jadi kita punya algoritma, kita punya member sekarang 10 juta, dan kita bisa tracking mereka belanja seperti apa. Dan kita bersyukur sekali, tahun lalu adalah tahun di mana walaupun banyak tantangan, tetapi kita, penjual member kita bisa meningkat double digit. Itu bukti sebagai resilience kita bagaimana kegiatan digital dan CRM itu bisa menunjang memperkokoh bisnis kita. Jadi harus tetap berinovasi, harus tetap lebih lebih agile menghadapi situasi saat ini, tapi kita selalu mempertahankan core bisnis kita juga gitu, integrasi. Jadi bukan menggantikan, tetapi how to integrate the business ya. Yeah, how to integrate the business. Kembali ke program Heinz ABC berbagi kebersamaan Ramadan ini bagaimana Rian memastikan bahwa tadi Dina sudah menjelaskan bahwa ada sebagian produk yang Heinz ABC yang dijual ini akan berapa kira-kira 1.000 ya yang akan disisihkan untuk menjadi bantuan. Ini mekanismenya berjalan dengan baik selama ini, Rian, dan apakah setiap rupiah itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan? Pasti, karena kita transparan. Kerjasama ini juga bukan pertama kalinya dengan Heinz ABC, dan kita juga memastikan buat channel kita online dan offline itu sama-sama juga mendapatkan bisa dihitung untuk dapat menyumbang kepada masyarakat luas. Jadi sistem kita juga terintegrasi, kita ke 17.000 titik, kita juga online offline, jadi semuanya itu bisa bergerak sama-sama untuk memastikan kegiatan ini berlangsung dengan transparan dan lancar. Iya, dan sampai saat ini tidak ada masalah ya? Ya, tidak ada. Iya, kita break sebentar lagi, tapi tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar masih akan kembali dengan diskusi kita kali ini. Iya, berbagi kebersamaan Ramadan, topik kita kali ini mengenai program ya, bagaimana membantu teman-teman saudara-saudara kita yang kurang beruntung, bukan saja karena COVID ya 19, tapi juga karena menjadi korban bencana alam. Dan sejak tahun terakhir sudah banyak sekali ya saudara-saudara kita di seluruh Indonesia yang terpaksa harus menjadi korban bencana alam. Tentu saja ini merupakan tanggung jawab dan kepedulian kita bersama untuk membantunya. Tapi tentu saja tidak bisa dilakukan sendirian. Misalnya program ABC berbagi kebersamaan Ramadan ini mau tidak mau harus dilakukan bersama yang lain, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa membantunya. Salah satunya adalah dengan Food Bank of Indonesia. Di sini sudah ada founder dari Food Bank of Indonesia, ada Pak Hendro. Halo Pak Hendro Utomo. Ini tahun kedua ya Food Bank of Indonesia menjalankan program sosial yang diinisiasikan oleh ABC. Kali ini tentu saja dengan semangat dan spirit Ramadan. Kira-kira bagaimana? Apa saja yang membuat Food Bank of Indonesia kembali terlibat dalam program ini?
Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih dulu ke Pak Stephen, kemudian Mbak Dina dan Pak Rian sudah berjalan bersama sejauh ini, gitu. Dan kebetulan nama ABC ini harum di tengah masyarakat karena kegiatan ini, karena gerakan ini. Kemudian juga saya sampaikan simpati dan empati kepada para korban bencana dan juga semua relawan yang bergerak tanpa lelah gitu ya di lapangan dan tidak berhitung apa-apa gitu. Jadi itu yang selalu membuat Food Bank of Indonesia atau kita singkatnya FOI gitu ya, itu selalu mempunyai energi lebih untuk terus bergerak gitu. Ya, Hendro, jadi kalau dari segi peran ya dan keterlibatan ini bisa khususnya dalam program ABC Berbagi Kebersamaan ini, apa-apa saja yang perlu dilakukan, apa saja dari segi teknisnya, dan kalau tidak salah kan ada target ya 110.000 keluarga yang menjadi sasaran bantuannya, ini bagaimana saja mekanisme bantuan ini semua disalurkan? Ya, jadi seperti tahun lalu 117.000 kalau saya tidak salah, 117.000 paket gitu ya. Kita menghidupkan jaringan-jaringan kerja kita di tengah-tengah masyarakat gitu. Bedanya kalau yang dulu banyak di perkotaan, yang ini juga masuk ke daerah-daerah pelosok-pelosok gitu, karena bencana ini juga menimpa pelosok gitu. Nah, kemudian kita hidupkan, kita konsolidasikan, kita siapkan semuanya, kemudian kita data penerima-penerimanya itu sebelum kita mulai terkumpul sejumlah keluarga yang terdampak gitu. Itu koordinasi juga dengan pemerintah dan juga dengan relawan atau kelompok-kelompok kebencanaan gitu yang memang sehari-harinya ini selama 10 tahun saya berkutat di sana. Setelah itu kita gerakkan para relawan yang 80% adalah perempuan sejauh ini untuk mengemas. Jadi dari ABC itu biasanya datang dalam bentuk kardus gitu. Kemudian nanti kita turunkan, kita pinjam tempat kepada dari masyarakat atau dari pemerintah setempat, kemudian itu kita kemas dalam kemasan-kemasan yang diperuntukkan untuk setiap keluarga. Lalu setelah semuanya siap, datanya siap, yang bergerak siap, gitu, baru kita salurkan dari rumah ke rumah. Ya, khusus untuk yang korban bencana alam ini Pak Hendro, kira-kira daerah mana saja yang menjadi fokus penyaluran bantuan? Kalau tidak salah kan rata-rata ini di Pulau Jawa ya? Iya, rata-rata di Pulau Jawa, ada populasi Jawa itu yang terpadat ya? Tinggi, ya yang padat. Iya, kita break sebentar, masih ada satu segmen lagi, jadi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, membantu sesama kita tidak harus ya menunggu dari pemerintah untuk melakukannya, tapi perusahaan, LSM maupun civil society kita semua bisa bahu-membahu, gotong royong membantu mereka yang membutuhkannya, dan disinilah merupakan kekuatan ya sebuah komunitas, sebuah masyarakat, dan sebuah negara ya, sejauh mana kita bisa membantu mereka, teman-teman, saudara yang sangat membutuhkannya. Dan sekarang dengan momentum Ramadan ini tentu saja berbagi merupakan sesuatu yang harus kita utamakan. Ya, topik kita kali ini bersama President Director of PT Heinz ABC Indonesia, ada Stephen Debra Bander, dan juga dari Alfamart Marketing Director Rian Alphonse Kaloh, dari Heinz ABC juga People and Performance Director Dina Sitopu, dan founder dari Food Bank of Indonesia Hendro Utomo. Berempat ya, dari latar belakang yang berbeda, fokus dari institusi yang berbeda, tapi berkolaborasi untuk melakukan hal yang tujuannya itu adalah kebaikan. Let's go back to you, Stephen. And
I know that companies, they have to have what's called their corporate social responsibility, but this kind of initiative, obviously, it also, benefits the brand, but it also benefits the morale and of the people working for it, and also benefits the consumers, and hopefully also the bottom line. Well, tell us a little bit more about this kind of initiative that a big food company like ABC is doing. And is this something that you will be doing, in years ahead? Yeah, I think we started something last year together with these two partners, which are also here around the table. And in fact, my commitments and what we want to do is create a sustainable program for the multiple years to come. I think as Kraft Heinz, we always are working and looking at how can we do food donations, because as we're creating food as a company, I think it's our role to give food donations back for people in need. In the past, we always had different things, and we were even with our company, we were involving everyone to do meal packing events per year. So before COVID, unfortunately now we cannot do it. We were with all our employees, we were doing meal packing events. So what we were doing in the past, of course, now we want to make it much more sustainable. I want to create with the two parties which are here on the table. I would really want to create a long-term plan and long-term program to be able to always see what kind of food donations to what kind of people we can bring, which are the most in need, and bring food donations to Indonesians. I think as a multinational company, we can indeed give a part of our bottom line, because that's what we're doing, part of our bottom line back to the society. And I think with the Food Bank of Indonesia, I think also with Alfamart, we have two partners that we can create a program more continuously for the coming years. Dina, bagaimana kalau sekarang, apakah konsumen itu lebih peduli terhadap brand atau image sebuah perusahaan, dan mungkin gerakan-gerakan seperti ini yang melibatkan gerakan sosial dan juga berbagi bagi masyarakat, apakah ini mempengaruhi bagaimana konsumen kita justru memilih sebuah produk? Ya, Mbak Desi, jadi banyak hal yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk, dan salah satunya tentu adalah brandnya, quality, dan termasuk apa yang dilakukan oleh brand tersebut. Jadi masyarakat punya banyak pilihan tentu saja, dan tentu dengan impact dan kegiatan yang kami lakukan di Heinz ABC, selain brandnya sudah dikenal oleh masyarakat, kemudian sudah dekat di hati masyarakat juga dari tahun 1975, dan dengan gerakan berbagi kebersamaan yang kami lakukan secara konsisten, saya kira ini juga akan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk tetap loyal dan tetap memakai produk-produk ABC. Ya, dan idealnya gerakan sosial seperti ini kan bukan sesuatu yang hanya jangka pendek ya, tapi tadi Steven juga mengatakan sesuatu yang sustainable, memiliki jangka panjang, kira-kira ke depan, apalagi karena COVID pandemi ini masih belum kemana-mana. Rian, mungkin dari Alfamart yang selama 2 tahun ini sudah berkolaborasi, kita juga paham ya pentingnya khususnya di negara seperti Indonesia ini, di mana masyarakat memang harus istilahnya gotong royong membantu sesama, dan salah satunya tentu saja peran dari perusahaan, apalagi perusahaan yang memiliki cakupan yang nasional. Secara marketing atau pemasaran ini kan pasti ada plus ya, benefitnya. Apa-apa saja, bagaimana dan ke depannya, sehingga kedua-duanya ini bisa jalan. Sama juga ya, kalau kita melihat bahwa hubungan dengan pelanggan itu bersifat jangka panjang. Bagaimana engagement itu bisa terbentuk sustainability-nya, keberlanjutan. Jadi kalau kita lihat, kita di sini sebagai brand, retailer, juga melihat ini satu yang harus kita tekankan jadi prioritas kita. Jadi di luar sisi komersial, kita juga punya tanggung jawab yang besar bagaimana untuk memajukan masyarakat secara umum. Apalagi di saat ini bulan Ramadan, kita perlu kebersamaan untuk membantu saudara-saudara kita, keluarga-keluarga yang terkena bencana. Jadi kita lihat pasti ada kontribusi positif terhadap engagement terhadap retailer maupun brand ABC. Dan kita sangat menghargai kolaborasi kita dengan Heinz ABC,
yang tahun kedua ini kita harapkan bisa berkelanjutan dan membawa manfaat yang sangat positif bagi brand dan buat perusahaan secara umum. Ya, dan selama ini mungkin cukup happy dengan kolaborasi ini, Pak Aryan, dan juga kira-kira ke depan mungkin ada ide-ide lain untuk melakukan kolaborasi yang similar atau sejenis? Ya, kita senang sekali dengan kerjasama ini karena sangat tanggap ya kalau kita lihat Heinz ABC, tahun lalu kita lihat yang terdampak kebanyakan orang tua, manula, yang sekarang kita lihat ada berapa tadi 800 bencana. Ya. Jadi IBC ini sangat-sangat tanggap terhadap apa yang sedang kita hadapi dan kita harapkan sih bisa terus bekerja sama juga dengan Food Bank mengenai penyalurannya dan transparansinya. Kita pasti akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang sangat komit dan kredibel dalam penyalurannya. Nah, Pak Hendro, kita kan Indonesia pasti banyak lah selalu bencana-bencana yang akan dan selalu kita hadapi, dan kita sangat membutuhkan LSM yang seperti Food Bank of Indonesia yang melakukan sesuatu secara sukarela dan juga melakukannya dengan baik. Mungkin tantangan yang dirasakan selama ini, memang kolaborasi tentu saja merupakan kunci ya dari keberhasilan gerakan-gerakan seperti ini, tapi kira-kira apa saja yang masih perlu diperbaiki dan juga perlu istilahnya supaya setiap korban ataupun setiap orang yang membutuhkan itu betul-betul mendapatkan bantuan. Ya, terima kasih Mbak. Tadi Pak Aryan saya membantu sampai sekarang catatannya udah 1125. Jadi memang banyak gitu. Kebetulan sekarang, jadi Mbak Desi sekarang ada 2 musibah untuk yang dialami masyarakat kita. Satu COVID ini, pandemi. Kemudian sekarang begitu banyak bencana alam. Gitu. Apakah itu murni bencana alam atau yang terkait dengan perubahan iklim. Dan kalau yang pandemi itu menghasilkan sebagian masyarakat kita jatuh lagi ke dalam kemiskinan. Kalau menurut data sekitar 2,7 juta. Kemudian kemiskinan itu artinya akses terhadap pangan jadi berkurang. Karena untuk sebagian besar, terutama di perkotaan, pangan itu adalah kemampuan membeli makanan. Gitu. Nah sekarang ketika ada bencana seperti ini, banjir, gempa bumi, longsor, dan sebagainya, sentra-sentra produksi pangan itu juga terganggu gitu. Jadi ini satu ujian yang sangat besar ya, signifikan buat masyarakat kita, dan ketika ada pihak-pihak yang kuat membantu itu menjadi sesuatu yang sangat berarti gitu. Kalau misalnya kita tahu masyarakat miskin kita pendapatannya sekitar 20.000 per hari, kemudian ada bantuan seperti ini, itu bisa sangat meringankan untuk menyambung hidup dan juga memberikan sebuah harapan gitu. Ya, dan selama ini bagaimana respons maupun kerjasama dengan khususnya pemerintah daerah atau dinas-dinas di daerah ya dalam menjalankan program seperti ini? Karena kan data itu sangat penting ya, siapa dan di mana yang memerlukan bantuan itu sangat penting ya datanya. Betul. Saya akan bicara terbuka gitu. Jadi pertama-tama memang data sangat penting. Itu juga jadi satu tantangan kita sekarang ini. Yang kedua adalah jaringan. Jaringan ini penting karena terkait dengan kecepatan. Dimanapun, bahkan di negara maju sekalipun seperti di Amerika, itu ternyata pergerakan oleh masyarakat atau relawan itu lebih cepat daripada pergerakan oleh pemerintahnya itu sendiri gitu ya. Mungkin karena masyarakat nggak terkait dengan birokrasi dan langsung bergerak gitu, apalagi di masyarakat Indonesia yang suka sekali menolong gitu. Kita lagi kesusahan aja, orang yang sudah kesehariannya susah, ketika tetangganya lebih susah, itu terus membantu gitu tanpa berpikir saya bagaimana gitu nasibnya gitu. Jadi itu yang mesti di ini, dan memang kalau tadi bicara dengan pemerintah, seperti di banyak belahan bumi yang lain gitu, ada pemerintah yang sangat responsif terhadap persoalan humanitarian, ada juga yang enggak, ada yang datang hanya 5 tahun sekali misalkan, atau tidak butuh, tapi ada yang responsif. Di sini barangkali saya tidak dalam posisi untuk menyebutkan mana yang baik, mana yang enggak gitu, tapi
pergerakan masyarakat ini jauh lebih fleksibel dan cepat gitu untuk menjangkau pelosok-pelosok di tengah-tengah masyarakat. Iya, yang bisa lebih cepat lagi kalau tidak disusah-susahin ya oleh birokrasi dan lain sebagainya. Betul. Iya, demikian kita sudah berakhir, tapi I'm gonna give you the last words, Stephen, because we've seen how in the past year Indonesia has been suffering not just because of COVID-19, but economically. Our economy is contracted and we are struggling to get back on our feet. Just very quickly, from a multinational company's point of view, are you still bullish about Indonesia and the years to come? Well, I think certainly we're bullish for Indonesia, and that's also we're investing quite a lot, in fact, in our factory and in Karawang as we speak, and that's only because we believe in the future of Indonesia. I still think yes, there has been a bit of a setback because of COVID, but I'm sure that with all the things which the politics and the country is doing during COVID, I think that the country can only become stronger after and out of the crisis. So yeah, as a company, as a multinational company, we are committed to Indonesia. We are doing quite a lot of investments, almost $80 million, in fact, in Karawang investments into new production lines, into new categories that we want to enter, of course, in Indonesia. So we want to become a bigger partner for the Indonesian consumer in the future, certainly. Okay, thank you. And that's a good note to end our discussion today. Terima kasih Pak Stephen, Pak Rian, Mbak Dina, dan juga Pak Hendro telah berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini, berbagi kebersamaan Ramadan. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini juga, tapi jangan lupa Anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia, Insight with Desi Anwar. Sebelum berpisah, jangan lupa 3M ya, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menghindari kerumunan karena COVID-19 masih ada di antara kita. Stay safe, bye-bye.